Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Keluarga Klana by The Prasetyo. Kali ini kita mau jalan-jalan di Tokyo. Kalau kemarin sudah sempat ke Osaka, ke Kyoto, ke Nagoya. Nah, ini adalah destinasi terakhir kita selama di Jepang, di Tokyo. Selama di Tokyo, kita stay di daerah Shinagawa, tepatnya di daerah Oimachi. Nah, ini neighborhood kita. Setiap pagi kita keadaannya kayak gini nih, seru banget ya. Banyak tetangga-tetangga para pekerja, dan setiap pagi kita juga mampir ke Lawson's untuk beli sarapan. Well, basically semua makanan Lawson's tuh enak ya. Dari snacks, bento, kopi, pokoknya the best. Karena tahun 2016 aku dan Bab sudah pernah ke Tokyo, jadi Tokyo kali ini tuh nggak ambi, lebih jalan-jalannya kayak ya strolling around, dan tujuan utamanya sebenarnya adalah beli mainan anak, terutama beli mainan Sagara. Sagara lagi koleksi banget Godzilla, jadi dia ingin mencari Godzilla yang rare, yang jarang dijual di Jakarta, Indonesia. Dan akhirnya kita belusukanlah ke daerah Akihabara untuk mencari barang cariannya Sagara gitu, yaitu Godzilla. Daerah Akihabara ini memang terkenal ya, banyak lengkap untuk menjual action figure, Nintendo, CD PlayStation. Nah, salah satunya di Big Camera. Di Big Camera itu kayak ada 5-6 lantai, bahkan 7 lantai itu isinya jualan, dari jualan handphone, jualan elektronik, sampai jualan action figure kayak gini. Nah, akhirnya salah satu impiannya Sagara tercapai, dia nabung demi untuk membeli Godzilla di sini. Dan gak hanya action figurnya, tapi merchandise-nya pun juga lengkap dijual di sini. Setelah menyelesaikan tugas belusukan buat anak, akhirnya kita mampir untuk makan siang di daerah Ameyokocho. Jadi Ameyokocho ini berada di daerah Ueno. Ini tuh lebih kayak pasar, terus ada banyak, menurut aku lumayan lengkap ya, dari jualan buah, jualan ada thrift store, ada store sepatu gitu. Seru banget sebenarnya jalan-jalan ke daerah sini. Winter 2016 kita sempat juga mampir ke daerah Ameyokocho untuk waktu itu makan sushi ya, kayak sushi bowl gitu di pinggir jalan. Nah, sekarang kita mau nge-thrift di Heart of and Hobby of. Nah, sayangnya di Heart of and Hobby of ini nggak bisa di videoin, jadi aku ceritain aja. Di sini kita dapat jam Casio, kondisinya masih bagus, itu under 10.000 yen, dan kita juga dapat Plarer set sekitar harganya 500 yen. Dan semua barang-barang di sini adalah barang-barang pre-love ya. Dan Hobby of and Heart of ini lokasinya ada di mana-mana, bisa dicek di internet ya. Nah, hari berikutnya kita mau explore daerah Shimokitazawa. Kali ini kita juga mau lihat-lihat sekaligus nge-thrift ya. Nge-thrift kali ini spesial buat bapak yang lagi mau cari-cari barang-barang di sekitar daerah Shimokitazawa. Nah, di Tokyo itu banyak sekali jalur kereta. Ini salah satu yang bukan jalur JR, jadi kita pakai subway yang which is menggunakan si Suica card itu. Jadi sebenarnya penting juga punya Suica card instead of JR Pass, jadi supaya kalau misalnya ada jalur-jalur kereta yang lebih cepat, kita bisa pakai Suica card aja dibanding pakai si JR Pass-nya. Karena biasanya mungkin jalur JR Pass yang dilalui kayak muter gitu, jadi akan bikin lebih lama waktunya dibanding misalnya dengan jalur kereta yang lain. Jadi emang better punya Suica card atau Pasmo ya, untuk urgency ketika memilih jalur kereta seperti itu. Dan tada, kita udah sampai di daerah Shimokitazawa. Daerah ini tuh kayak daerah hipsternya Tokyo gitu ya. Jadi kalau dilihat lucu banget sih gaya-gaya stylenya orang-orang di sini. Aku lebih suka daerah Shimokitazawa sih, aku dan Bab, dibanding Omotesando ataupun Shibuya, karena Omotesando udah lebih turisti ya sekarang. Nah, kalau Shimokitazawa nih lebih lokal. Untuk daerah Shimokitazawa itu sendiri, kebanyakan thrift store-nya itu brand-brandnya kayak brand-brand hipster gitu.
Contohnya kayak ada Marc Jacobs, Issey Miyake, Comme des Garçons, Porter, Toga, yang brand-brand hipster gitu deh. Kalau mau cari vintage stuff, kamu bisa masuk nih ke toko-toko yang biasanya nggak pakai label namanya. Untuk yang brand-brand tadi itu biasa bisa dicari di stores, ada namanya Second Stuff, ada Trifact, Treasure Factory, ada juga Ragtag. Nah itu adalah 3 store terbesar yang ada di Shimokitazawa. Sebenarnya ada plus minusnya belanja di offline store ya. Enaknya plusnya adalah kita bisa ngeliat bentuk fisiknya masih bagus atau enggak, asli atau enggak. Tapi kalau minusnya adalah, apalagi kalau bawa kerucil, itu diburu-buru oleh mereka. Jadi kayak kurang khusyuk gitu loh mencarinya. Nah, di sini itu juga banyak kafe-kafe kecil yang lucu ya, dan tempat-tempat kopi yang jelas kopinya tuh juga enak. Jadi sempet juga kita ngelewatin kayak satu lorong, ada tempat kopi dan tuh kayak lagi roasting fresh banget di situ. Tuh baunya udah kayak semerbak kemana-mana. Lupa top latte. Dirty latte. It's dirty latte. Nah ini kita lagi ngopi, berusaha untuk mengopi dengan tenang tapi juga nggak bisa. Tapi ya sudahlah, ini enak banget. Ini namanya kalau nggak salah Bear Coffee ya atau apa, kecil gitu tapi dia punya variasi kopi yang unik banget. Kita pesen dirty latte sama satu lagi apa ya lupa, Angel something. Itu enak, rasanya unik banget. Karena nggak mau rugi, kita lanjut lagi pergi ke daerah Shibuya. Jadi kalau daerah Shibuya itu juga kayak cuma mau lihat-lihat doang ya. Ternyata ramai banget pada hari. Tadi ya kita kayak sempet mau kayak foto sama patung Hachiko untuk kayak koleksi, karena waktu winter 2016 kita sempat foto di situ dan sepi. Sekarang kok rame banget, mau foto sih sama patung Hachiko aja ngantri. Jadi yaudahlah, kita lewati aja. Lalu selanjutnya kita tuh Shibuya ini tempat tujuan utamanya adalah mau mencari taman. Mana Saga? Belum mencari taman tentunya dong ya. Kita memperkenalkan ya, bahwa kucingnya Shibuya itu nggak banyak kelihatan. apa namanya crossing street yang scramble gitu. Tapi ini sebenarnya bukan si scramble crossing street ya. Tapi kita mau kasih tahu aja sama Sagara bahwa di Tokyo ini sebanyak ini orangnya. Akhirnya sampai juga di Shibuya Miyashita Park. Jadi park ini tuh di atas gitu, di rooftop. Pemandangannya adalah jalur kereta Shibuya Station. Jadi di Miyashita Building ini ada 3 lantai. Jadi lantai keduanya kalau nggak salah itu isinya food court. Jadi kalian bisa beli makan dulu di food court lalu langsung naik ke atas. Di Miyashita Parknya sendiri itu ada beberapa recreation tapi bayar. Jadi mau buat main bola pasir tuh pasti bayar, sewa lapangannya. Skate park juga begitu, sama si wall climbing juga bayar. Tapi kalau untuk kayak sekedar foto-foto sama Doraemon nggak perlu bayar ya. Seru banget sih, enjoy the Shibuya di Miyashita Park. Jadi kita bisa menikmati kehiruk pikukan Tokyo melalui Shibuya, salah satunya melewati Shibuya Scramble Street. Dan ini menjadi penutup vlog kita. Jangan lupa subscribe, like terus video-video The Prasetyo. And see you on the next video. Bye-bye.